Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah di mana saja kalian berada, mudah-mudahan selalu di dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama seluruh keluarga dan rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini mari kita melanjutkan ngaji kita Irsyadul Ibad, dan insyaallah lanjutan babnya adalah babu Fadlil Quran. Bab menerangkan tentang keutamaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah menceritakan beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya kelak di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong, akan memberi syafaat pada orang yang menemaninya atau pada orang yang mempelajarinya. Mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat Fatayat, dimanapun berada dan seluruh keluarga kita, mudah-mudahan termasuk Ashabul Quran, yaitu orang-orang yang selalu mau membaca Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, dan selalu setia bersama dengan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari juga menyatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, dawuhnya Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat yang terpilih karena kita mau terus belajar Al-Quran dalam keadaan apapun, di usia berapapun, dan kita juga mau mengajarkannya pun mengamalkannya. Mari kita lanjutkan, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Babu Fadlil Qur'ani utawi iki bab nerangaken keutamaane Al-Qur'an. Akhrajal Baihaqi an Abi Hurairah qala. Nyritakake sapa Al-Baihaqi utawa ngetokake hadis sapa Al-Baihaqi an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu qala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh Fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami ka fadlir rahmani ala sa'iril khalqi. Fadlul Qur'ani utawi keutamane Al-Qur'an ala sa'iril kalami ing atase sekarine kalam guneman iku ka fadlir rahmani kaya keutamaane zat kang welas asih yaiku Allah ala sa'iri khalqihi ing atase sekarine makhluke Allah. Keutamaan Al-Quran di atas dibanding atau di atas keutamaan seluruh kata-kata, seluruh pembicaraan adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Tentu ini perbandingan yang tidak sebanding ya, artinya bahwa seluruh perkataan yang baik itu pasti bersumber dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat sumber kebaikan
disitulah firman Allah. Maka Al-Quran menjadi satu-satunya bacaan yang paling utama di dalam kita menuntun kehidupan kita. Wal hakimu an ibni Mas'udin, lan nyeritake sapa al hakimu an ibni Mas'udin saking Ibnu Mas'ud ing cerita ing dawuh, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif lam mim harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, man utawi sapane wong ku qira'a maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillahi saking Al-Qur'an, saking kitab Allah, falahu mongko iku kedue man bihi kelawan huruf hasanatun utawi kebagusan siji. Wal hasanatu utawi kebagusan siji iku bi asyri amsalihha kelawan 10 pira-pira sepadane hasanah. La aqulu orang ngucap ingsun alif lam mim ing kalimat alif lam mim harfun, alif lam mim utawi kalimat alif lam mim iku harfun sak huruf. Walakin alifun tetapi ni utawi alif iku harfun sak huruf, walamun utawi lam iku harfun sak huruf, wa mimun utawi mim iku harfun sak huruf. Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata bahwa barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya Allah akan memberinya satu kebaikan. Dalam satu kebaikan itu Allah akan melipat gandakan 10 kebaikannya, 10 kali lipatnya. Saya tidak katakan satu huruf itu, alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu huruf tersendiri, lam huruf tersendiri, mim huruf tersendiri. Artinya setiap huruf dari Al-Quran, setiap satu huruf dari Al-Quran itu mengandung satu kebaikan. Padahal hanya membaca alif lam mim itu sudah terdapat 3 huruf. Bagaimana dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana dengan kita membaca misalkan surat Al-Ikhlas dengan lengkap atau surat-surat lainnya di dalam Al-Quran? Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan, rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau membaca huruf demi huruf di dalam Al-Quran. Wa Ahmadu an Mu'adz bin Anasin, lan nyeritakake sapa Ahmad an Mu'adz bin Anasin saking Mu'adz bin Anas ing dawuh, man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi. Man utawi sapane wong ku qara'a maca sapa man al-Qur'ana ing Qur'an, wa amila lan nglakoni sapa man bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalam Al-Qur'an, ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Mongko den penganggoni sapa walidahu wong tuwa lurune man tajan ing kuluk ing mahkota yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Dauhu utawi sinare taj iku ahsanu luwih bagus mindo isyamsi tinimbang sinare, tinimbang padangi srengenge fi buyutid dunya ing dalem pira-pira omahe donya. Laukanat lamuno ono apa syams iku fikum tetep ing dalem sira kabeh. Fama dhannukum billadzi amila. Fama mongko iku apa dhannukum utawi penyono sira kabeh. Billadzi kelawan perkara amila kang nglakoni utawa kang ngamalake sapa man ing alladzi ing Al-Qur'an tegese. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka
kelak di hari kiamat orang tuanya, kedua orang tuanya. Jadi bukan hanya dia yang membaca Al-Quran, tetapi kedua orang tuanya kelak akan diberi mahkota oleh Allah. Mahkota itu sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di dunia. Di sinar matahari yang masuk di rumah-rumah dunia kita. Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkannya? Famadhanukum billadzi amila. Jadi bagaimana dengan orang yang mau mengamalkan Al-Quran? Orang tuanya saja mendapatkan kemuliaan seperti itu, apalagi orang yang mau membaca. Anak atau kita, orang-orang yang mau membaca dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Ada satu cerita para sahabat, pada satu diceritakan suatu saat ada seorang, dalam kitab itu memang dinyatakan seorang pejabat gitu nih, seorang pejabat yang di masa hidupnya beliau, mohon maaf, banyak sekali melakukan tindakan tidak baik, perbuatan yang kurang baik. Namun ia memiliki perhatian terhadap anaknya untuk dididik oleh istrinya agar istrinya mau membawa anaknya untuk mempelajari atau belajar Al-Quran. Saat orang ini wafat, lalu kemudian diceritakan di kitab itu, malaikat menyiksanya di alam kubur. Tapi saat siksa itu diberikan kepadanya, sang anak membaca. Di saat yang sama, sang anak sedang membaca Al-Quran, sedang tertatih-tatih membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tertatih-tatih belajar membaca Al-Quran. Lalu Allah menyerukan kepada malaikat untuk menghentikan siksaannya. Dan Allah berkata, wahai malaikat, hentikan. Aku malu menyiksa seorang hamba di mana ia memiliki anak yang anak itu membaca firman-firmanku. Inilah mungkin sangat relevan dengan apa yang disampaikan di dalam kitab ini, bahwa kelak syafi'an li ashabi, pembaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan pertolongan pada orang yang menemaninya. Dan di sini pun diterangkan Al-Quran bukan hanya menolong orang yang senantiasa mengistiqomahi membaca Al-Quran, tapi juga kedua orang tuanya. Subhanallah. Wahmadu an tamimin. Jadi jangan sampai kita kemudian terpaksa membaca Al-Quran, karena sesungguhnya keberkahan, seluruh kebaikan dari Al-Quran itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Wahmadu antamimin, lah nyeritake sapa Ahmad antamimin, Imam Ahmad antamimin saking Tamim. Dawuh man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah manutawi sapane wong ku qara'a maca sapa man bimi'ati ayatin kelawan 100 ayat. Fi lailatin ing dalem sak wengi semalam, dalam satu malam, kutiba mongko den catet lahu marang man apa kunutu lailatin jungkung ibadah sewengi. Hadis riwayat Ahmad menceritakan bahwa barang siapa membaca 100 ayat di malam hari, ada 100 ayat yang dia baca di malam hari, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang melakukan ibadah semalaman. Betapa beruntungnya
kita umat Nabi Muhammad SAW yang diwarisi Al-Quran. Karena bukan hanya Allah menjanjikan kelak kita akan mendapatkan apa dari Al-Quran, tapi di kehidupan dunia pun kita sangat merasakan mendapat manfaat dari bacaan Al-Quran. Karena Quran juga menjadi penuntun kehidupan kita. Wal Hakim wal Abi Hurairah lan nyritake sapa Al Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an ing dawuh man qara'a fi lailatin mi'ata ayah. Ini redaksi yang lain nggih. Dalam redaksi yang lain dikatakan lam yuktab minal ghafilin. Mantai sapane wong Qur'an maca sapa man fi lailatin ing dalem sawengi mi'ata ayatin ing 100 ayat lam yuktab mongko ora den catet sapa man minal ghafilina halih tetep setengah saking piro-piro wong kang lali kabeh. 100 ayat yang dibaca oleh seseorang tadi dalam satu redaksi disampaikan dia akan dibaca malam hari, maka dia tercatat sebagai orang yang beribadah, jungkung beribadah semalam. Dan sampaikan juga barang siapa mau membaca Al-Quran 100 ayat, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lupa atau orang-orang yang lalai. Amin Allahumma amin. Ad-Dailami wa Amri bin Syu'aib lan nyeritake sapa Ad-Dailami an Amr bin Syu'aib yang dawuh idza khatama al-abdu al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Tatkalane hatam sapa al-abdu kawula al-Qur'ana ing Qur'an shalla mongko nyuwunake ngapura alaihi ngatasé abet inda khatmihi ing dalem tatkalane hatame abet sopo situna alfi malakin sudah malaikat. Barang siapa menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat akan turun mohonkan ampun kepada Allah pada orang-orang yang menghatamkan bacaan Al-Quran. Tentu ini dalam 30 juz ini seorang itu membaca atau menghatamkan Al-Quran. Betapa indahnya Islam itu, ya Allah. Betapa mulianya Al-Quran. Betapa kita wajib bersyukur kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa Al-Quran kepada kita umatnya. Wa Abu Dawud wan Nasa'i an Anasin lan nyeritakake sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i an Anasin saking sahabat Anas yang dawuh masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathal utruji rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Utawi perumpamaan wong mukmin alladzi kang yaqra'u maca sapa al mukmin Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamathal utruji kaya umpamane jeruk, buah jeruk. Rihuha utawi ambune utruj iku thayyibun wangi. Wa ta'muha utawi rasane jeruk iku thayyibun enak. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah jeruk yang enak. Rasanya baunya harum, rasanya pun enak. Masalul mukmini alladzi la yaqra'ul Qur'an utawi perumpamaane wong mukmin alladzi kang la yaqra'u ora maca sapa mukmin Al-Qur'ana ing Qur'an iku kamatsalit tamroti kaya umpamane buah kurma. Tokmuha utawi rasane tamroh iku thayyibun enak walariha nanging lan ora ono ambu iku maujud, ora ono gondo iku maujud laha maring
tamroh. Sementara perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tapi dia mukmin ya, seperti perumpamaan korma, buah korma, rasanya enak tapi tidak memiliki keharuman bau, tidak harum baunya. Wa matsalul fajiri utawi perumpamaan nih wong kang lacut, alladzi kang yaqra'u mojo sapa alladzi Al-Qur'an iku kamatsal rihanati kaya umpamane bunga rihana. Rihuha utawi ambune kembang iku thayyibun, ambune rihana iku thayyibun wangi. Ta'muha utawi rasane rihana iku murun pahit. Perumpamaan orang yang fajir, orang lacut, orang yang suka berbuat dosa adalah tetapi ia masih mau membaca Al-Quran adalah seperti bunga rihana di mana tetap harum baunya walaupun pahit rasanya. Wa matsalul fajri alladzi la yaqra'ul Qur'ana utawi umpamane wong kang lacut alladzi kang la yaqra'u ora maca sapa fajir Al-Qur'ana ing Qur'an iku kamatsal hamdalah. Kaya umpamane putra wali tok muha utawi rasane hamdalah iku murun pahit walari halan ora ana ambu ku mujud laha marang hamdalah. Sementara perumpamaan orang yang fajir yang selalu berbuat dosa dan dia juga tidak mau membaca Al-Quran adalah seperti hamdalah, yaitu satu nama makanan gitu yang pahit rasanya dan dia juga tidak mengeluarkan bau harum. Na'udzubillah. Jangan sampai kemudian kita menjauh dari Al-Quran, seberapapun kita sebagai seorang hamba yang terus-menerus mungkin masih sering melakukan banyak dosa, tetapi mudah-mudahan kita tidak jauh dari Al-Quran sehingga syafaatnya Al-Quran atas rahmat, atas anugerah Allah terus memberikan bimbingan kepada kita. Wa matsalul jalisi utawi sifat atau perumpamaan nih wong kang jalis as-sholih konco lungguh as-sholihi kang sholih iku kamatsali sahibil miski kaya umpamane wong kang duweni minyak misik. Illam yusibaka minhu lamun orang ngenani ka ing sira minhu saking misik apa syai'un wiji-wiji asobaka mongko ngenani ka ing sira apa min rihihi saking ambune misik. Pematsalul jalisi asui utawi perumpamaan atau sifate konco lungguh asui kang elek iku kamatsalis sahibil kiri kaya umpamane atau sifate wong kang anduweni ubupan pande pandai besi itu. Illam yusibaka lamun ora ngenani ka ing sira apa min syarrihi saking eleke to peltiane kir. Lam yusibaka min syarrihi apa syai'un suci-suci asobaka mongko ngenani ka ing sira apa min dukhonihi saking kukuse kir. Sahabat, perlu kita perhatikan betul siapa kawan duduk kita, siapa teman kita, siapa teman bercengkrama kita, sahabat kita. Karena di sini dijelaskan matsalul jalisi as-sholih kamatsali sahibil miski illam yusibka minu syai'un asabaka min rihihi. Perumpamaan kawan duduk yang soleh adalah seperti perumpamaan pemilik minyak. Pemilik minyak misik. Kalaupun kamu tidak memakainya, tapi kamu akan terkena imbas bau harumnya.
teman yang soleh itu akan memberikan pengaruh, artinya begitu, memberikan pengaruh yang baik kepada kita, seperti orang yang memakai atau justru orang yang memiliki minyak gitu, atau orang yang memakai wangian. Kalau kita bersebelahan dengan orang yang wangi gitu, kita pun akan terkena wanginya. Mungkin orang juga akan menduga bahwa bau harum itu keluar dari diri kita. Itu karena kita bersebelahan duduk dengan orang yang berbau harum. Demikian pula kawan yang baik, sahabat yang baik, teman duduk kita yang baik, yang soleh, pasti akan memberikan pengaruh yang baik pada diri kita. Namun sebaliknya, mathalu jalisi as-su'i kamathali sahibil kiri lam yusibka min syarrihi syai'un asabaka min dukhanihi. Perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang, mohon maaf, yang tidak baik, maka adalah seperti perumpamaan atau sifatnya sahibul kir, si orang yang berdekatan dengan pandai besi. Seandainya kita tidak terkena cipratan apinya, terkena api yang terpercik dari pandai besi, orang yang sedang membuat besi itu, kita pasti, kalaupun kita tidak terkena percikan apinya, kita pasti tetap terkena asapnya. Dampak negatif ya, bergaul dengan kawan atau dengan orang yang tidak baik itu pasti juga akan mengenai diri kita, atau sifat-sifatnya pun akan mempengaruhi diri kita. Maka ini menjadi peringatan kepada kita semua agar bergaul dengan kawan-kawan yang baik, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi di awal dahulunya Kanjeng Nabi, syafi'an li ashabi, termasuk teman bergaul yang baik. Selain manusia yang baik, jalis as-sholih adalah Al-Quran, itu teman bergaul yang baik. Wahmadu an Abi Hurairah, kita lanjutkan para sahabat. Wahmadu an Abi Hurairah, la nyeritaake sapa Imam Ahmad an Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ing dawuh, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Wa man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Manutawi sapane wong iku istama'a krungu sapa man ila ayatin marang siji ayat min kitabillahi saking kitab Allah. Kutibat mongko den tulis lahu marang man apa hasanatun, kebagusan, mudha'afatun kang den tikel-tikelake. Paman utawi sapane wong kutala maca sapa man ayatan ing ayat siji min kitabillahi saking kitab Allah, saking Al-Qur'an, kanat mengko ono apa ayah lahu kedune man iku nuron, dadi cahaya yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Mau mendengar saja, nih ayat Al-Qur'an yang dibaca. Jadi dia tidak membaca, tapi dibaca oleh orang, lalu dia mau membacanya, maka dia pun oleh Allah dirahmati atau diberi oleh Allah kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi dia mau membaca satu ayat dari Al-Quran, kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat itu akan menjadi cahaya baginya. At-Tabrani an Anasin. Ini satu riwayat yang penting untuk kita baca agar kita semangat mengajarkan
Al-Quran kepada anak-anak kita. Seberapapun kita memiliki keterbatasan kemampuan di dalam membaca Al-Quran, tapi sedikit dari Al-Quran tetap perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan jika kita ingin bahwa bacaan Al-Quran anak-anak kita itu jauh lebih baik daripada kita mungkin, dan bacaannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran, fasahahnya, kemudian tajwidnya juga sesuai, juga tartilnya bagus. Jika kita tidak memiliki kemampuan di situ, alangkah baiknya atau seyogyanya kita hantarkan anak-anak kita kepada guru-guru Al-Quran yang memiliki kemampuan di situ dan memiliki sanad yang jelas. Insya Allah guru-guru Al-Quran yang masyhur atau yang memiliki sanad yang jelas sampai kepada baginda Rasulullah SAW itu hingga hari ini masih banyak kita temukan. Kita harus banyak bersyukur memiliki guru-guru Al-Quran. Ada banyak sekali guru-guru Al-Quran di sekitar kita. Saya bacakan teksnya atau hadisnya. Wa Tabrani an Anasin, man 'allama ibnan lahu al-Qur'ana nadron ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara. Manutawi sapane wong iku allama ngajarake, mulangi sapa man ibnan ing putrane, ibn ing putra. Lahu kang tetep keduwene man mulang-mulang Al-Qur'an ing Qur'an. Nadharon halih ningali tulisane Qur'an. Ufira mongko den ngapura lahu maring man apa ma dosa. Apa ma perkara takodama kang wis dhisik apa ma bayani min dambihi dosane man. Amalan perkara ta'akhkhara, amalan dosa ta'akhkhara kang kari apa man. Oman utawi sapane wong ku alama mulang sapa man hu ing ibnan, iya hu ing iya ibnan, hu ing ibnan, iya hu ing iya Al-Qur'an dohiron hale afalan. Fakullama qara'a al-ibnu ayah, mongko semangsane maca sapa al-ibnu anak iku mau ayatan ing ayat, rafa'a mongko ngangkat sapa Allah biha kelawan ayat lil abi maring wong tuwa, ngangkat darajatan ing derajat, hatta yantahiya sehingga ngerampungake sapa ibn ila akhirima tumeka maring akhire perkara mahu kang ing dalem sartani ibn minal Qur'ani bayani Al-Qur'an. Barang siapa mau mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'an dengan membaca, ya, fasenya fase membaca, maka Allah akan mengampuni. Barang siapa orang tua atau seseorang mau mengajari anak membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan melihat teksnya Al-Quran, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lewat maupun yang saat ini. Tentu ini dosa-dosa kecil, nggih. Dosa-dosa besar tetap harus dihindari. Man 'allamahu iyyahu dhahiron, barang siapa mengajarkan kepada anaknya, boleh konteks ini, dalam konteks ini adalah anak orang lain, artinya mengajarkan anak-anak Al-Quran dengan menghafalkan sampai mendidik mereka, mendampingi mereka, bersabar bersama mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Fakullama qara'a li ibnu ayah rafa'allahu bihalil abdarajah. Maka sepanjang anak yang menghafalkan ini terus membaca ayat-ayat itu, Allah akan mengangkat derajatnya pengajar Al-Quran ini, ayahnya atau orang yang mau mendidik atau mengajarkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran ini, sampai terus
derajat itu akan diberikan kepada Allah sepanjang ia menghafalkan Al-Quran. Namun Bapak Ibu, hari ini semangat untuk membaca, semangat untuk menghafalkan Al-Quran di antara kita makin tinggi. Di lingkungan kita semangat untuk terus memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran hari ini menjadi primadona. Tetapi Bapak Ibu perlu, kita semua perlu juga muhasabah. Bagaimana cara kita mendidik atau memotivasi anak-anak kita. Jangan sampai semua kita lakukan dengan paksaan. Agar anak-anak kita betul-betul mencintai Al-Quran, agar tumbuh dari hatinya rasa ingin terus-menerus berdampingan dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, atau bahkan hingga menghafalkannya, hingga memahami tafsir-tafsirnya. Mesti kita awali dengan cara pendidikan yang baik, bukan dengan memaksa mereka menghafalkan ayat demi ayat untuk kepentingan mohon maaf, kepentingan gengsi kita semata. Naudzubillah, jangan sampai. Mari kita tata niat agar anak-anak kita betul-betul tumbuh dengan rasa cinta terhadap Al-Quran. Mereka memahami betapa berharganya Al-Quran di dalam kehidupan mereka di dunia, apalagi kehidupan mereka di akhirat. Ini tugas kita. Sehingga jika mereka lalu kemudian memiliki keinginan atau berhasrat, semangat untuk lalu menghafalkan Al-Quran, tentu ini anugerah yang luar biasa, fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Dan kita sebagai orang tua tentu terus menerus memberikan dorongan, motivasi, dan bersyukur kepada Allah atas anugerah ini. Selanjutnya, Wadailami wa Abi Umamah hamilul Quran hamilur royatil Islam wa man akramahu faqad akramahullah wa man ahanahu fa'alaihi la'natullah. Wadailami lah nyeritakake sapa Wadailami an Abi Umamah ing dawuh hamilul Quran utawi wong kang hafal Al-Quran iku hamilur royatil Islam, iku wong kang nyekel benderone agama Islam, genderone agama Islam. Waman utawi sapane wong ku akroma mulyake sapa man hu ing hamilul Quran. Fakot akroma hamilal Quran, fakot akroma mongko teman-teman mulyaake hu ing man sapa Allah. Waman utawi sapane wong ku ahana ngino sapa man hu ing hamilal Quran fa'alihi moko iku ngatasi man laknatullahi utawi laknati Allah Ta'ala. Disampaikan di sini, diaturkan di sini dari Ad-Dailami, dari Abi Umamah. Orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang memegang teguh bendera agama Islam. Dialah yang mempertahankan Islam. Barang siapa memuliakan orang yang menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Namun sebaliknya, barang siapa yang menghina orang yang menghafalkan Al-Quran, maka Allah pun akan menghinanya, akan menghinakannya, atau dalam bahasa ini melaknatnya. Satu peristiwa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj. Beliau mengatakan, beliau dawuh bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dawuh pada beliau, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah pada umatmu untuk memuliakan 3 orang. Siapa mereka? Yang satu
Pertama adalah memuliakan kedua orang tua. Yang kedua, memuliakan orang yang memiliki ilmu, terutama memiliki ilmu yang tinggi, yang mumpuni, alim. Yang ketiga adalah memuliakan hamilul Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Katakan pada mereka, Muhammad, jangan sampai umatmu membenci 3 orang ini. Barang siapa dari mereka membenci 3 orang ini, maka aku akan menghinakannya. Begitu Rasulullah menyampaikan betapa kita harus berhati-hati terhadap 3 orang, yang 3 orang ini sangat dimuliakan oleh Allah pula. Siapa mereka? Adalah kedua orang tua, lalu orang-orang yang alim, orang-orang yang mumpuni keilmuannya, karena mereka adalah yang mewariskan ilmu-ilmu para nabi, para sahabat, para pejuang-pejuang agama Allah. Selanjutnya adalah hamilul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita membenci 3 orang ini. Di sini didawuhkan, malah kita dianjurkan untuk memuliakan ketiga-tiganya. Kedua orang tua, saya ulangi, adalah kedua orang tua kita, kemudian orang-orang yang alim, orang-orang yang mumpuni ilmunya, lalu orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Demikian para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya secara pribadi yang hanya membacakan kitab ini, dan kita berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk bisa mengamalkan isi di dalam kandungan kitab yang kita baca bersama-sama hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.